Jalan-jalan sambil berlari-lari, lihat si Atang dengan si Anjar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari. Sobat Belajar, di sebelah kiri Kak Purwo adalah sebuah ilustrasi dari tentara Romawi kuno yang merupakan pada saat itu adalah penakluk dari banyak wilayah di dunia pada masanya. Nah, kenapa bangsa Romawi dan tentaranya ini bisa menaklukkan? Karena mereka memiliki berbagai siasat perang sehingga bisa memenangkan peperangan dan menaklukkan berbagai wilayah. Nah, ternyata selain melakukan siasat perang, ternyata Romawi pun melakukan siasat dengan melakukan diplomasi bahasa seperti itu. Nah, ternyata siasat pun tidak hanya untuk mereka yang berperang secara langsung, namun juga siasat dibutuhkan untuk melakukan diplomasi bahasa. Contohnya, untuk misalnya melakukan perdamaian antara dua belah negara. Dan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk negosiasi kedua belah negara. Bagaimana untuk mencapai kesepakatan sehingga bisa berdamai. Nah, Sobat Belajar, ternyata negosiasi pun tidak hanya cakupannya seluas misalnya akan terjadinya perang antar dua negara sehingga perlu dilakukan negosiasi dan diplomasi. Namun juga ternyata negosiasi ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari yang kita laksanakan. Ternyata kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan negosiasi itu. Contohnya misalnya negosiasi untuk ke pasar, untuk ke penjual dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pada saat ini, Kak Purwo akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara untuk menyusun teks negosiasi itu dan bagaimana kita menuliskannya, oke? Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Selamat datang kembali Sobat Belajar bersama Kak Purwo Besari. Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai langkah menyusun teks negosiasi. Nah, di sini Kak Purwo akan menjelaskan bagaimana Sobat Belajar bisa menyusun contoh dari teks negosiasi seperti itu. Nanti tujuannya supaya Sobat Belajar bisa memberikan sebuah teks negosiasi gitu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama di sini adalah untuk memahami unsur pembangun teks negosiasi itu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui langkah menyusun teks negosiasi. Dan yang ketiga adalah menyusun contoh percakapan teks negosiasi. Jadi di sini kita akan menyusun bagaimana membuat teks negosiasi versi dialog seperti itu. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa unsur pembangun dari teks negosiasi. Dalam teks negosiasi, ada unsur-unsur penting yang tidak boleh terlewatkan untuk kita buat teks negosiasi itu. Yang pertama adalah partisipan. Partisipan di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Kita sebagai seorang pelajar yang akan membuat teks negosiasi itu, kita bisa menentukan siapa partisipannya, siapa orang terlibatnya, siapa pihak yang memiliki kepentingan. Dan di sini, partisipan harus minimal terdiri dari 2 orang. Nah, di sini minimal 2 orang ya, Sobat Belajar. Nah, minimal 2 orang. Kalau misalnya pun lebih, yang penting pihak tersebut adalah pihak-pihak yang masih memiliki hubungan, atau misalnya kedua pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kepentingan, atau banyak pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kepentingan. Dan yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kalau misalnya tidak ada yang berbeda, ya tidak perlu melakukan negosiasi gitu, langsung saja mencapai kesepakatan. Nah, yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Nah, jadi nanti ketika Sobat Belajar membuat teks negosiasi itu atau contoh dari percakapan teks negosiasi, Sobat Belajar harus menentukan dan harus membuat kalimat yang mencirikan adanya pengajuan dan penawaran tersebut. Lalu yang terakhir adalah persetujuan dan kesepakatan. Karena tujuan dari adanya negosiasi adalah untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan tersebut. Jadi, Sobat Belajar jangan lupa ya membuat persetujuan atau kesepakatan di akhir. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Apa saja sih langkah-langkah yang kita bisa gunakan dan yang harus kita perhatikan dalam menyusun teks negosiasi itu.
Yang pertama adalah menentukan topik. Di sini topik memiliki peranan penting untuk bisa diketahui mengenai apa sih teks negosiasi yang kita buat, bisa dikatakan adalah gagasan dari teks negosiasi tersebut. Lalu yang kedua, menentukan objek yang akan dinegosiasikan. Nah, objek yang akan dinegosiasikan adalah hal-hal yang akan diperbincangkan atau yang menjadi bahan percakapan dari partisipan di teks negosiasi yang akan kita buat. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan partisipan. Setelah kita menentukan objek yang akan kita negosiasikan, kita baru menentukan partisipannya. Partisipannya di sini adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang relevan terlibat siapa saja di percakapan semacam itu. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat. Maksudnya yang keempat adalah menentukan judul. Nah, judul ini juga sangat penting karena kita akan membuat teks. Jadi judul ini adalah sebagai garis besar dari teks yang telah kita buat. Lalu yang kelima adalah membuat kerangka karangan. Nah, kita setelah menentukan judul, kita membuat kerangka karangannya. Seperti apa? Misalnya terdiri dari misalnya tadi orientasi dan lain sebagainya hingga kesepakatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan tersebut. Kita kan sudah membuat kerangka karangannya. Kita kembangkan supaya jadi kalimat percakapan utuh seperti itu. Nah, memasuki pada poin pertama, sobat belajar, kita akan menentukan topik. Nah, topik adalah tadi kakak sudah sedikit menyinggung mengenai topik adalah ide atau bahan dari ide atau masalah yang dibahas di teks negosiasi yang akan dibuat tersebut. Nah, di sini sudah jelas sekali, yaitu adalah apa yang ingin dibahas atau penawaran yang diajukan kepada lawan bicara. Nah, itu adalah yang ingin dibahas atau penawaran kepada lawan bicara ya. Nah, ini ya. Nah, yang ingin dibahas atau penawaran kepada lawan bicara gitu. Jadi itu ya ada poin pentingnya dalam menentukan topik adalah hal yang ingin dibahas kepada lawan bicara. Jadi lawan bicaranya itu kira-kira membahas apa ya? Seperti itu. Nah, contoh topiknya adalah mengenai jual beli, pendidikan, sengketa, atau rekreasi. Jual beli di sini biasanya berhubungan dengan pasar ya, misalnya untuk membeli sebuah produk. Lalu selanjutnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan di sini contohnya misal yang berhubungan dengan pendidikan, apakah itu menentukan jurusan, menentukan sekolah di mana, lalu juga misalnya pindah sekolah, atau misalnya mengikuti berbagai kegiatan yang perlu dinegosiasikan dengan orang tua atau dengan guru atau dengan pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Dan yang ketiga adalah sengketa. Nah, ini adalah sengketa adalah perselisihan antara dua belah pihak yang harus segera diselesaikan. Dan yang terakhir mengenai rekreasi. Nah, rekreasi di sini biasanya berhubungan dengan destinasi wisata yang akan dituju oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat atau terkait seperti itu. Nah, topik ini adalah hal atau ide pokok atau masih gagasan besar ya, jadi belum spesifik. Nah, keempat topik yang kakak berikan ini adalah hanya beberapa contoh yang bisa disajikan. Sisanya lebih banyak lagi contoh-contoh yang bisa sobat belajar buat untuk dijadikan sebagai topik dari teks negosiasi. Dan ini masih gagasan umum karena nanti akan dispesifikkan lagi mengenai judulnya atau misalnya ide pokoknya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan objek yang akan dinegosiasikan. Objek yang akan dinegosiasikan ini sebenarnya adalah spesifikasi atau detail dari topik yang dibahas tadi. Kan tadi contohnya ada jual beli, lalu juga ada pendidikan, sengketa, dan juga rekreasi. Nah, di objek ini kita lebih mengkerucutkan lagi. Karena yang namanya jual beli kan banyak. Misalnya jual beli langsung spesifik ke barangnya ya, misalnya jual beli sepatu, jual beli mobil, rumah, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini kakak sudah memberikan beberapa contoh.
Nah, kalau misalnya jual beli barang, contohnya misalnya sepatu, tas, dan lain sebagainya ya, atau bahkan rumah ya, atau bahkan untuk membeli rumah. Nah, lalu kalau misalnya memilih jurusan kuliah, itu biasanya berhubungan dengan pendidikan. Atau bahkan lokasi kuliahnya pun menjadi negosiasi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah nomor 3 adalah menentukan hak milik. Nah, menentukan hak milik ini adalah topik dari sengketa itu ya. Nah, misalnya juga hak milik tanah, misalnya contohnya adalah warisan ya. Misalnya atau tanah sengketa misalnya seperti itu. Nah, destinasi wisata ini berhubungan dengan rekreasi seperti itu atau pariwisata ya. Pertanyaan kakak adalah, coba sobat belajar sebutkan apa saja selain objek yang telah kakak tuliskan dari spesifikasi dari topik yang telah kakak berikan. Ada 4 ya, ada jual beli, pendidikan, lalu juga sengketa, dan juga rekreasi atau pariwisata. Coba sobat belajar sebutkan ya, apa saja sih spesifikasi atau detail yang bisa diberikan, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan partisipan. Ini dia syarat-syarat untuk menentukan partisipan itu ya. Yang pertama, minimal 2 partisipan ya. Minimal 2 partisipan karena harus ada 2 belah pihak yang memiliki perbedaan kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang selanjutnya adalah kedua belah pihak memiliki keterkaitan dengan tujuan negosiasi. Nah, kedua belah pihak ini harus memiliki kepentingan yang berhubungan dengan topik tadi ya. Nah, perbedaan kepentingan ini tadi ya harus bisa dicari solusinya untuk mencapai satu kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga adalah pastikan memiliki pemikiran terbuka. Kenapa? Karena partisipan ini harus bisa mencapai kesepakatan. Kalau misalnya tidak memiliki pemikiran yang terbuka, tidak mau menerima masukan dari orang lain, dan hal ini akan sulit sekali untuk mencapai kesepakatan itu. Dan tadi kesepakatan atau persetujuan tersebut sulit dicapai, sehingga bisa dikatakan nanti negosiasinya gagal, sobat belajar. Jadi ini juga harus yang memiliki pemikiran terbuka. Nah, di sini kan salah satu syarat dari adanya atau unsur pembangun dari negosiasi kan partisipan kan. Nah, jadi nanti ketika membuat teks negosiasi, sobat belajar harus bisa memberikan gambaran atau deskripsi, atau bisa menjelaskan atau bahkan mencirikan bahwa tokoh yang sobat belajar buat atau partisipan yang sobat belajar buat di teks negosiasi tersebut adalah orang yang memiliki pemikiran terbuka, sehingga mau untuk mencapai kesepakatan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan judul negosiasi. Tentukan judul negosiasi ya. Nah, yang pertama, judul bisa mewakili isi negosiasi. Misalnya tadi, judulnya, misalnya topiknya adalah mengenai jual beli, sehingga judul dari teks negosiasi tersebut misalnya adalah membeli sepatu baru, misalnya, atau menawar motor baru, misalnya seperti itu, atau misal menawar harga beli tanaman hias, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti teks ini adalah garis besar dari teks negosiasi tersebut, seperti itu. Atau misal membeli peralatan sekolah baru, membeli laptop baru, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, singkat dan menarik. Nah, di sini ada aturannya nih sobat belajar. Jadi membuat judul teks negosiasi ini harus singkat dan menarik, sehingga orang langsung paham apa teks negosiasi yang akan dibahas atau isi topik yang akan dibahas. Lalu yang selanjutnya atau poin terakhir adalah tidak lebih dari 12 kata.
Nah, jika misalnya sobat belajar ingin membuat teks yang panjang, relatif panjang, maka ada batas maksimalnya. Sobat belajar tidak bisa misalnya lebih dari 3 alinea seperti itu. Jadi harus bisa kurang dari itu atau maksimal adalah 12 kata supaya tidak terlalu membingungkan dan langsung pada orang langsung akan mudah mengetahui atau mengidentifikasi tema besar dari teks negosiasi tersebut. Yang poin berikutnya adalah membuat kerangka karangan. Nah, setelah kita menentukan judul teks negosiasi tersebut, barulah kita menentukan kerangka karangannya. Kerangka karangan ini kenapa dibuat setelah menentukan judul? Karena kita sudah tahu apa saja struktur dari teks negosiasi tersebut. Nah, nanti akan kakak ingatkan kembali apa saja struktur dari teks negosiasi tersebut ya. Nah, di sini apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat struktur negosiasi tersebut? Yang pertama adalah membuat struktur. Maksudnya adalah apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks negosiasi tersebut. Yang pertama adalah membuat struktur teks negosiasi. Ada yang mengidentifikasikannya dengan 7 struktur. Ada juga yang mengidentifikasinya dengan 6 struktur. Nah, perbedaan 6 dan 7 ini terletak pada poin terakhir, yaitu yang mana yang terakhir adalah jika yang 7 poin atau 7 struktur, biasanya poin terakhir adalah penutup. Nah, jika tidak menggunakan 7 struktur, biasanya poin terakhir adalah pembelian. Setelah proses pembelian tentu saja itu adalah proses terakhir, yaitu adalah proses pembelian untuk kesepakatan, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan ide pokok pada setiap bagian struktur. Karena ini masih kerangka karangan, jadi setiap bagian struktur diberikan ide pokoknya. Misal di bagian penawaran, menawar setengah harga misalnya. Nah, menawar setengah harga. Nah, jika misalnya kalimatnya ini harus baku, maka yang tepat adalah ibu menawar dengan setengah harga. Namun karena di sini poinnya adalah ide pokok, maka frasa saja yang dimasukkannya gitu, tidak perlu klausa seperti itu. Nah, lalu dan ini harus ditekankan lagi, ini adalah setiap bagian struktur. Lalu yang terakhir adalah ditulis dalam bentuk poin-poin. Jadi tidak usah dalam bentuk deskripsi paragraf, namun bentuknya poin-poin saja ya. Seperti itu, oke. Dan yang terakhir tentu saja adalah dicek kembali apakah poin-poin tersebut sudah cukup atau belum, seperti itu. Nah, ini kakak akan mengingatkan kembali mengenai struktur dari teks negosiasi tersebut atau struktur dari teks negosiasi untuk menyusun kerangka karangan. Nah, yang pertama adalah orientasi. Di sini adalah penggambaran secara umum mengenai apa yang akan dibahas atau topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua permintaan. Lalu yang ketiga adalah pemenuhan. Yang keempat adalah penawaran. Ini adalah klimaks dari teks negosiasi. Nah, di bagian persetujuan adalah ini bagian yang mengidentifikasikan adanya kesepakatan. Lalu yang selanjutnya adalah atau poin yang keenam adalah pembelian, yaitu adalah struktur akhir dari teks negosiasi yang memiliki 6 poin. Dan yang terakhir, jika misalnya ada penutup, itu berarti dia menggunakan struktur dengan 7 poin. Nah, biasanya penutup ini ditandai dengan adanya jabat tangan jika negosiasinya berhasil, seperti itu.
Setelah kita membuat kerangka karangan, kita selanjutnya mengembangkan kerangka karangan tersebut. Karena di kerangka karangan masih menggunakan atau masih ditulis dengan ide-ide pokok yang bersifat yang hanya poin per poin saja, belum menjadi klausa utuh. Dan setiap poin biasanya ide pokoknya terdiri dari frasa-frasa yang tidak jelas subjeknya apa dan maksud kalimatnya seperti apa. Nah, sebenarnya teks negosiasi yang dibuat ini Sobat Belajar bisa membuatnya dalam versi non formal atau informal, karena ini untuk menunjukkan adanya percakapan sehari-hari yang dilakukan pada saat proses jual beli seperti itu. Namun tidak salah juga jika Sobat Belajar membuatnya dalam percakapan yang menggunakan versi formal atau percakapan formal, karena bisa jadi percakapan tersebut adalah percakapan resmi atau negosiasi resmi, misal sengketa dua negara, sengketa dua belah perusahaan, yang mana tentu saja negosiasi yang dilakukan harus bersifat formal seperti itu. Nah, di sini kakak akan memberikan kebebasan kepada Sobat Belajar apakah ingin membuat apakah Sobat Belajar ingin membuat teksnya formal atau tidak. Nah, di sini boleh membuat teks yang formal ya. Teksnya boleh formal. Boleh juga non formal ya. Nah, jadi boleh formal, jadi boleh non formal. Nah, kalau misalnya teksnya adalah formal, berarti Sobat Belajar harus menggunakan struktur kalimat atau tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan penulisan dan menurut panduan umum ejaan bahasa Indonesia seperti itu, dan sesuai tata bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, lalu jika menggunakan struktur informal, ini ada kalimat dari percakapan yang dituangkan ke dalam bentuk teks atau skrip. Nah, ini biasanya seperti dialog dalam sebuah drama atau teater seperti itu. Oke, kita memasuki mengembangkan kerangka karangan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menjadikan kalimat lengkap dari setiap kerangka. Jadi tadi kalimat lengkap di sini belum tentu menjadi kalimat yang baku ya, karena kalimat lengkap di sini adalah memiliki makna dan bisa diambil kesimpulannya karena percakapan tersebut mencirikan satu poin, atau percakapan tersebut adalah penjabaran dari ide pokok yang ada di kerangka karangan. Lalu yang kedua, perhatikan tanda baca dan ejaan. Nah, benar sekali, meskipun percakapannya adalah percakapan informal, misalnya yang kita buat teksnya adalah percakapan informal, namun harus juga diperhatikan mengenai penulisan tanda baca dan juga ejaan, karena takutnya nanti ketika diperiksa teks negosiasi yang dibuat banyak salah, dan ini membuat pemahaman yang berbeda atau perbedaan persepsi. Lalu yang ketiga, sesuaikan gaya bahasa dengan topik negosiasi. Nah, ini tadi gaya bahasa disesuaikan di sini ini berhubungan dengan apakah gaya bahasanya adalah gaya bahasa formal atau gaya bahasa non formal seperti itu. Kalau misalnya gaya bahasa formal, tentu saja kita harus membuat tadi tata bahasanya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, ini supaya tidak salah arti. Tidak salah arti ya. Jadi harus benar tanda baca dan ejaan, titik komanya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu perhatikan agar negosiasinya berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama adalah mengajak membuat kesepakatan. Nah, di sini Sobat Belajar harus bisa membuat atau menciptakan gambaran bahwa situasi dari kedua belah pihak atau dua tokoh yang Sobat Belajar buat memiliki keinginan yang sama, yaitu adanya untuk membuat kesepakatan. Lalu yang kedua adalah memberikan alasan yang jelas kenapa harus adanya kesepakatan. Jadi kalimatnya jangan hanya langsung mengatakan baiklah saya sepakat gitu tanpa ada kalimat pengantar adanya kesepakatan. Lalu yang ketiga,
membandingkan beberapa pilihan. Nah, supaya terlihat lebih natural atau alami, maka percakapannya harus ada bentuk yang namanya perbandingannya. Karena hal ini sangat lumrah terjadi di sebuah negosiasi. Lalu yang keempat, memperjelas serta menguji pandangan yang dikemukakan. Nah, jadi di sini sobat belajar diminta ketika memberikan sebuah argumen pada setiap tokoh, argumen tersebut harus bersifat argumentatif. Kalimat yang argumentatif. Dan kalimatnya harus persuasif. Kalimat persuasif di sini kalimat yang berisi ajakan. Contoh misalnya, ayo berikanlah diskon kepada saya, misalnya seperti itu. Diskon atau potongan harga ya. Ayo berikan diskon kepada saya. Atau misalnya di sini, ayo dibeli produk terbaru. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang argumentatif dan juga kalimat yang persuasif seperti itu. Oke, selanjutnya adalah nomor 5, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua belah tokoh yang dibuat, yang merupakan tokoh teks negosiasi tersebut memiliki komitmen bahwa oh ya, ini adalah contoh natural dari percakapan teks negosiasi. Dan terakhir adalah menetapkan dan menegaskan kembali tujuan bernegosiasi bahwa untuk mencapai kesepakatan. Oke. Nah, itu dia sobat belajar materi mengenai bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks negosiasi. Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!